Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Teori ini juga mengasumsikan bahwa kepribadian manusia berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang umumnya dijumpai pada anak-anak atau anak usia dini. Teori pembelajaran menurut Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan dan hukuman, di mana penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa perilaku akan terjadi, sedangkan hukuman konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Sedangkan teori pembelajaran menurut Bandura adalah menjelaskan tentang perilaku manusia dalam konteks interaksi antara balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Teori humanistik adalah sebuah teori dalam pembelajaran yang mengedepankan tentang bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik cocok diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan analisa terhadap fenomena sosial yang terjadi. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Dalam pembelajaran kognitif, kita dapat membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek secara rasional. Teori ekologis atau biasa disebut dengan teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Menurut Lorenz, teori etologi adalah adanya hubungan antara respon penyesuaian tempat dengan mekanisme pelepasan yang dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting. Menurut Bowlby, teori etologi merupakan teori kelekatan. Bowlby menyatakan bahwa kelekatan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup. Selanjutnya yaitu Hinde. Hinde menyatakan bahwa teori etologi adalah sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku perseorangan. Peran teori perkembangan. Adapun peran-peran teori perkembangan manusia ialah untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, intervensi bagi perkembangan seseorang dari teori-teori yang sudah dikemukakan, baik teori psikoanalisa, pembelajaran, humanistik, kognitif, ekologis, maupun teori ekologi. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang tentang kehidupan manusia. Ada 7 prinsip perkembangan, yaitu perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup, perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi, perkembangan berlangsung dalam banyak arah, proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya, dan keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Perkembangan meliputi perubahan dalam cara mengalokasikan sumber-sumber yang ada, perkembangan dapat ditingkatkan melalui latihan, serta perkembangan dipengaruhi oleh konteks, historis, dan budaya.